Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang relevansi Pancasila sebagai pengembangan ilmu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Pak Wahyu Setiawan MPD. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 212101115 dari kelas A2 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI. Adapun pembahasan tentang relevansi Pancasila sebagai ilmu. Yang pertama ada relevansi Pancasila dengan ilmu, yang kedua ada peran Pancasila sebagai pengembangan iptek, yang ketiga Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek, yang keempat tantangan Pancasila dalam pengembangan iptek, dan terakhir yaitu nomor 5 yaitu kesimpulan. Kita ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan pertama mengenai tentang relevansi Pancasila dengan ilmu. Pancasila dengan ilmu memiliki hubungan yang sangat erat karena perkembangannya ilmu mengacu pada Pancasila, yang dimana setiap sila Pancasila memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu sesuai dengan ideologinya, yang manfaatnya untuk mengontrol semua perkembangan ilmu memiliki tujuan dan orientasi yang jelas. Pembahasannya selanjutnya ada tentang peran Pancasila sebagai pengembangan. Yang pertama sebagai filtrasi. Pancasila sebagai filtrasi maksudnya iptek dari negara lain tentunya mengandung budaya asing atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa kecuali. Yang nomor 2 adalah sebagai tolak ukur. Dalam mengembangkan iptek tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bersifat negatif. Oleh karena itu, Pancasila berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek dan kita menjadi tahu iptek mana yang baik atau buruk bagi Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai alat kontrol. Perkembangan iptek yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan nilai yang tidak diinginkan. Dengan adanya Pancasila dapat mengontrol dan memberi arahan kemanakah akan berkembangnya. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Dengan memasuki kawasan iptek yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya, perlu dipahami dasar dan arahan perannya, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama tentang aspek ontologi, yang kedua aspek epistemologi, yang ketiga aspek aksiologi. Kita bahas tentang aspek ontologi, bahwa hakikat iptek merupakan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menentukan kebenaran dan kenyataan. Ilmu pengetahuan harus dipandang secara utuh dalam dimensinya sebagai berikut. Yang pertama tentang sebagai masyarakat, menunjukkan adanya suatu akademik community yang dalam kehidupan kesehariannya para warganya untuk terus menggali dan mengembangkan ilmu. Yang kedua adalah sebagai proses. Sebagai proses ini menggambarkan suatu aktivitas masyarakat ilmiah yang melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, komparasi, dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Yang ketiga sebagai produk. Nah, sebagai produk ini adalah hasil yang diperlukan melalui proses yang berwujud karya ilmiah beserta implikasinya yang berwujud fisik maupun non-fisik. Kita ke aspek epistemologi. Nah, aspek ini nilai-nilai Pancasila dijadikan senjata untuk analisis atau metode berpikir dan sebagai tolak ukur dalam mencari kebenaran. Dan yang terakhir adalah aspek aksiologi. Nah, aspek ini mengandung nilai-nilai imperatif memaksa. Dalam pengembangan dimensi ini, sila-sila Pancasila akan menjadi satu kesatuan dan ilmuwan pun dituntut untuk harus memahami Pancasila. Kita ke pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya membahas tentang tantangan Pancasila dalam pengembangan iptek.
Yang pertama adalah perkembangan kapitalisme yang menguasai perekonomian di dunia, termasuk negara Indonesia. Dalam kapitalisme ini terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila, seperti nilai-nilai merampas, merebut, berkompetisi, bebas, dan tidak ada aturan. Sedangkan Indonesia mengandung ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terdapat demokrasi, gotong royong, asas kekeluargaan, dan terdapat pengawasan dari pemerintah. Yang kedua adalah apresiasi, yang lemah dalam mengembangkan teknologi alternatif di Indonesia. Negara Indonesia merupakan sasaran pasar utama bagi negara-negara produsen teknologi maupun produk-produk lainnya. Jika pemerintah tidak mengapresiasinya, perkembangan teknologi tersebut bisa menjadi komoditi utama dalam ekspor. Dan selanjutnya, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan titik acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam persebarannya, IPTEK Indonesia pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat atau nilai dari pembuat IPTEK tersebut, yang terkadang berisikan nilai yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, Pancasila dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang, sehingga bangsa Indonesia tidak terpengaruh dan memiliki ciri khas atau identitas sebagai warga negara Indonesia. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.